Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Kanti selaku womanpreneur dengan tema kita yang masih sama, yaitu perempuan tangguh nih. Oh, tangguh sekali dari cerita awal nih ya, tapi masih terjeda tadi gitu kan. Mungkin bisa dilanjutkan gitu Mbak. Dari 2016 ya, sekarang sudah 2023. Iya, ada lebih kurang 7 tahun ya merintis gitu kan. Dari baju anak anak. Itu jadi baju anak, terus main juga ke sendal ya terus gitu kan. ke fashion dewasa. Ke fashion dewasa. Nah itu gimana tuh? Ada nggak cerita-cerita yang bisa dibagi? Iya, jadi karena nggak cukup dengan itu aja, bukan nggak cukup itunya ya. Jadi kayak harus punya sesuatu yang baru lagi di toko yang harus kita adain. Yang punya slogan aku tuh, pokoknya orang masuk ke toko jangan nggak bawa kantong asoy. Oh, iya, jadi iya. kita harus buat sesuatu hal yang baru lagi dong di toko. Terus anak kembar lahir, terpikirlah, coba deh aku jual pecah belah. Karena momennya itu pas buka pecah belah itu mau Ramadan. Jadi cobalah sedikit-sedikit jualah satu set cangkir dan tekonya laris. Ya udah, sebelum itu langsung tak stokin banyak-banyak, ternyata inilah yang titik temunya kita itu dikasih rezeki yang Allah kasih lebih lagi itu lewat pecah belah ini. Akhirnya dari pecah belah itu meluaslah mereka, pecah belahnya dilengkapin dari pecah belah yang barang-barang unik juga kita adain. Terus juga ada lanjut ke serba-serbi yang kita jual kayak spray-spray itu kita adain juga. Terus apalagi ya gitu kan. Oh ternyata butuh juga nih mainan anak, tak adain juga mainan anak di sana. Terus orang butuhnya apa lagi gitu kan. Jangan sampai, ingat yang tadi slogan, jangan sampai orang keluar dari toko nggak bawa kantong asoy. Walaupun cuman beli jepit lidi, pentul, nggak apa-apa. Yang penting keluar dari toko saya harus bawa kantong asoy. Itu yang aku tanamkan ke karyawan semuanya gitu. Akhirnya ke kosmetik juga gitu kan. Pokoknya carilah peluang yang mana yang bisa menghasilkan gitu. Jangan berhenti di satu titik. Ketika itu sepi, kalian udah ngedown gitu loh. Kita harus membangun jiwa kita tegar gitu, harus dari hal tersepele lah menurut kita ya. Ketika ya Allah dagangan kita nggak laku, ganti dagangan deh. Itu bukan salah satu opsi gitu loh. Tapi kalian pikir kenapa sih dagangan aku nggak laku, atau kurang beragam kah daganganku gitu kan. Sama halnya kalau kita jajan makanan, kalau yang dilihat cuma ada satu macam, memang kita tertarik. Enggak kan? Otomatis kita harus mencari yang lebih beragam. Ketika kita jual lihat sebelahnya lebih beragam jualannya, pasti kita lebih tertarik. Itulah yang saya tanamkan di toko saya gitu. Tapi ada opini juga yang bilang tuh kalau kita tuh harus fokus, misalnya kan fokus itu, gitu. Fokus. Berarti itu termasuk fokus juga dong. Fokus di dagang juga kan. Bener. Fokus di dagang cuman hanya menambah macam variannya. Berarti amunisinya aja ditambah gitu. Bukan kita mengganti dagangan lain, bukan dari saya jual dagang tiba-tiba menjadi jasa. Beda kan? Itu turning point-nya berarti ya. Jadi ketika memang sudah kita jalankan misalnya di satu bisnis, ya kalau mau menambah nggak apa-apa. Yang ini jalan, dagang kan, tetap jalan, yang lama tetap jalan. Tapi kalau beda profesi, gantilah dia dengan jasa jadi salon kan, bukan. Dan satu lagi sih intinya, carilah pekerjaan itu yang hobi, sama dengan hobi kita. Hobi saya dulu kan benar-benar hobinya shopping, dikit-dikit mau belanja. Akhirnya ketika saya punya usaha, akhirnya saya mual sendiri dengan belanja itu. Tidak ada keinginan untuk belanja lagi. Yang ada mikir, jadi duit nggak ya? Jadi kemanapun saya berada, pasti saya jadiin duit. Jangan sampai ini pulang-pulang misalnya mau holiday gitu kan, pergilah kemana, ke salah satu provinsi, apalah ciri khas di sini, open just tip dong gitu. Jangan sampai dari yang hal kecil ini nggak balikin tiket pesawat saya gitu. Boleh tuh diciplak tuh gitu. Jangan sampai. Jadi kita liburan dapat, cuan dapat, paling nggak rugi-rugi amat. Tapi kita puas, liburan kita terjalani. Bukan berarti saya perhitungan banget gitu, bukan. Tapi mencari peluang balik lagi. Mencari peluang ya, apapun yang bisa jadi cuan ya. Ya coba gitu. Yang penting nggak nipu, yang penting kita dipercaya. Secara tidak langsung kita juga mengobati kerinduan mereka yang just tip ke kita gitu kan. Membantu. Benar. Berarti semua peluang itu bisa disikat lah ya untuk Mbak Kanti sendiri. Bisa, ya. insyaallah. Nah kalau ditanya tentang tantangan, pasti artinya kan nggak ujuk-ujuk dari cerita 7 tahun ini yang mungkin disimpulkan tadi, Ninas dari sini ke sini, dari apalagi ke apalagi gitu. Jadi kan. karena saya sudah mulai di titik nyaman ya intinya ya, di titik nyaman, karyawan juga udah
lumayan beberapa orang, jadi juga bisa ditinggal tokonya. Saya mencari apa ya, kesibukan yang menghasilkan juga awalnya gitu loh. Jadi saya coba lah menjadi salah satu instruktur olahraga lah, instruktur olahraga. Saya ikutilah sekolahnya, belajar lah. Sekolahnya bukan di Bengkulu kan, di Jakarta kita ambil sekolah. lisensinya di luar ya? Iya, lisensinya di luar. Karena kalau kita mau ngambil lisensi, mau ngajar, kita harus punya lisensi gitu kan. Ambillah sekolah berapa lama di sana. Akhirnya itu juga salah satu hobi kan, hobi olahraga. Ya udah jadi instruktur, menghasilkan juga, ada cuannya juga gitu ya. Semua sikat iya, jadi ibaratnya kalau di toko dari pagi sampai jam 5, nanti jam 5 saya ngajar olahraganya gitu. Gitu. Nah, tadi belum terjawab deh tantangan yang Mbak rasakan mungkin awal-awal ngerintis, apa yang menjadi tantangan? Tantangan sih itu sih, balik lagi yang tadi, konsisten itu susah banget untuk konsisten sebenarnya. Ketika ada up and down gitu kan, ya ampun, kadang mikir mau usaha apa ya, apa kerja lagi sama orang ya, tinggal menerima gaji tiap bulan. Oh ternyata ketika tantangannya terlewati, omset kita mulai melejit, sadar saya sudah nyaman di sini gitu. Ketika sudah mendapatkan titik itu. Artinya tantangannya cari customer ya? Iya, kalau cari customer mah itu memang kewajiban kita, bukan gitu. Tantangan. Carilah suatu hal yang unik yang bisa membawa orang datang ke tempat kita. Tempat saya bukan suatu tempat yang strategis, bukan di pinggir jalan ataupun di tempat keramaian ataupun di pusat perbelanjaan. Saya punya toko itu agak masuk gang lah. Tapi gimana caranya saya mengenalkan toko saya kepada orang sampai orang itu tahu bisa datang ke toko saya tanpa harus mereka datengin ke pusat perbelanjaan gitu. Jadi mereka udah tahu. Gunainlah jurus jitu utama kita, sosial media. Promolah di sana, berkolaborasi lah dengan para influencer gitu kan, sama-sama para pedagang. Akhirnya mereka membantu lah dagangan kita, mempromosikan lah. Lebih berbenefit sih bersama-sama pedagang, karena memang circle-nya yang memfollow mereka itu rata-rata memang orang yang mau belanja kan. Jadi minta tolong saling support sesama pedagang, minta saling promosi. Mereka mau promosikan saya mempromosikan mereka. Akhirnya kita sama-sama naik, sama-sama sukses gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa womanpreneur Bengkulu sekarang udah kita rangkul menjadi satu wadah. Sudah baru saya mulai minggu kemarin saya rangkul menjadi wadah untuk pengajian. Jadi tidak hanya mencari kesenangan dunia, insya Allah kan kita nyari keberkahan dunia dan akhirat gitu. Berarti memang benar-benar luar biasa ya, maksudnya dari cerita, dari tantangan juga yang Mbak rasakan gitu. Nah, kalau melihat bahwa artinya kan profesi menjadi pengusaha lah sekarang kan, entrepreneur sekarang kan itu kan tidak mudah Mbak ya, harus punya mental yang baik, harus punya ini gitu kan. Nah, kalau Mbak melihat persaingan ataupun perputaran lah ekonomi yang ini yang Mbak rasakan sendiri di Bengkulu kayak gimana? Oh, Masya Allah, tetap disyukurin aja lah. Masya Allahnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke bawah, Masya Allah, tetap disyukuri aja, Alhamdulillah. Walaupun memang sekarang kayaknya memang semua pembisnis kayaknya lagi diterpa badai itu. Insya Allah setelah badai adalah, walaupun hujan sederas apapun, Insya Allah ada pelangi abis itu kan. Saya percaya dengan janji Allah nyata, Insya Allah kita semuanya digampangkan lah. Memang kalau tujuannya utama rezeki buat anak-anak, rezeki buat saya, apalagi sekarang posisinya saya seperti apa, insya Allah tetap Allah kasih gitu. Dan sekarang pun walaupun nggak ada rezeki materinya kurang, paling tidak kita tetap silaturahmi kepada teman-teman yang lain. Insya Allah itulah mempererat rezeki kita lagi, menaikkan rezeki kita lagi bersama teman-teman. Jadi kalau persaingan bisnis juga sekarang kan memang ya sikut-sikut lah saya. Adalah ya itu. Saya nggak fokus ke sana. Saya tetap fokus dengan tujuan saya. Kan rezeki nggak akan tertukar. Kalau sudah dialihkan ke kita, itu rezeki bakal untuk kita, gitu kan. Jadi nggak usah takut dengan persaingan bisnis yang makin luar biasa sikut menyikutnya itu. Percaya aja deh. Kalau kita konsisten, gitu ya. Terus kita juga punya keunikan sendiri, cara kita nge-review beda, cara kita jualan beda, cara kita memposting barang beda, insya Allah nggak akan kemana kok pelanggan kita. Iya. Baik, ditahan dulu ceritanya Mbak Kanti gitu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.